dari kelompok 4, kami akan membahas tentang merawat orang tua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rubina Natani Widana dengan NIM 2421141128. Saya Zultania dengan NIM 161. Saya dikenal dari Darmawati dengan NIM 131. Selamat menyaksikan. Merawat orang tua di usia senjanya merupakan tradisi sebagai bentuk balas budi anak kepada orang tua yang telah membesarkannya. Seiring bertambahnya usia, orang tua mereka tidak lagi mampu melakukan aktivitas sehari-hari seperti saat masih muda. Hal ini seharusnya menjadi perhatian anak untuk mendampingi mereka, namun adanya perkembangan zaman yang mengedepankan kepraktisan membuat anak merasa bahwa merawat orang tua adalah hal yang merepotkan karena mengganggu waktu bekerja. Beberapa anak memilih untuk menitipkan orang tuanya di panti jompo atau rida, walaupun hal ini dianggap tabu karena mereka terasa seperti kurangnya kasih sayang. Menurut data dari sensus penduduk, tahun 2023, presentasi penduduk lansia di Indonesia mencapai 11,75% atau sekitar 29 juta penduduk. Pada tahun 2022, penghuni panti jompo di Indonesia mencapai 25.000 dan terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan menurunnya tingkat pernikahan dan kelahiran. Hal ini menimbulkan sebagai pendapat pro dan kontra. Keputusan menitipkan lansia ke pantai jompo harus dilakukan dengan persetujuan semua pihak dan pertimbangan yang matang. Contoh kasus ambil yaitu kasus Trimah, seorang lansia penderita stroke berumur 65 tahun yang berasal dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Beliau seorang lansia yang dititipkan oleh anaknya ke Gria Lansia Malang pada 27 Oktober 2021. Hal ini terjadi karena ketidaksanggupan anaknya untuk merawat sang ibu. Ketiga anak Putrimah tidak hanya menitipkan ibunya untuk dirawat di panti jompo, mereka juga menyerahkan pemakaman jenazah ibunya kepada Gria Lansia jika nantinya sang ibu meninggal. Namun, hal ini tidak bermaksud untuk membuang Putrimah. Hal ini terjadi karena kesibukan anaknya. Sebelumnya, Putrimah sempat dirawat oleh anak bungsunya di Jakarta. Namun, anaknya mengatakan jika merawat Putrimah tidaklah mudah. Ia seringkali terlibat konflik dengan menantu dan cucunya. Putrimah juga sempat dirawat oleh anak laki-lakinya, namun ia lagi-lagi terlibat konflik dengan menantunya. Putrimah juga sempat dirawat oleh anak perempuannya, namun suami anak Putrimah sudah terlanjur sakit hati dibuatnya. Hal ini membuat anaknya tidak bisa lagi merawat ibunya karena sang suami sudah mengancam akan angkat kaki bersama anak-anaknya jika ia membawa sang ibu. Selain itu, anak-anak Putrimah juga memiliki ekonomi yang kurang mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari jika harus merawat sang ibu. Begitu juga Putrimah berada di tempat adiknya. Baru 1 bulan ia sudah berbuat ulah. Ia selalu saja membuat konflik dengan orang-orang yang merawatnya. Hingga akhirnya sang anak menemukan informasi mengenai panti jompo Gria Lansia Husnul Khotimah yang berada di Malang. Informasi mengenai panti jompo ini membuat anak-anaknya memutuskan untuk menitipkan sang ibu di sana. Mereka mesti sudah dititipkan di panti jompo hingga akhir hayatnya. Putrimah masih berharap dijemput oleh ketiga anaknya dan dapat berkumpul kembali bersama keluarganya. Kami akan membahas topik tentang merawat orang tua. Apa itu merawat orang tua? Merawat orang tua merupakan tanggung jawab yang penting dan seringkali menantang, terutama ketika mereka sudah memasuki usia lanjut. Proses ini melibatkan perhatian, kasih sayang, dan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka, emosional, dan sosial mereka. Sebenarnya, definisi orang tua itu mencakup makna yang lebih luas, tergantung pada konteks budaya dan hubungan keluarga. Dalam masyarakat, istilah ini tidak hanya terbatas pada orang tua biologi saja, akan tetapi juga merujuk pada figur pengganti seperti kakek nenek, orang tua angkat, atau bahkan kerabat lain yang menjalankan peran sebagai orang tua. Lalu, kapan merawat orang tua? Merawat orang tua sebaiknya dimulai ketika mereka menunjukkan tanda-tanda penuaan atau ketika mereka mulai kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini bisa terjadi ketika mereka sudah mengalami kesulitan bergerak, masalah kesehatan yang meningkat, atau bahkan kesepian yang dirasakan akibat anak-anak yang sudah dewasa dan sibuk. Dalam konteks ini, perawatan tidak harus menunggu hingga kondisi kesehatan mereka memburuk.
Lebih baik jika dilakukan secara proaktif untuk menjaga kualitas hidup mereka. Biasanya ini dilakukan pada umur lebih dari 60 tahun. Pada usia ini, banyak orang tua mengalami penurunan kesehatan fisik dan mental yang signifikan, yang mengharuskan mereka untuk mendapatkan perhatian dan perawatan lebih dari anggota keluarga atau tenaga profesional. Lalu, siapa yang berhak merawat orang tua? Merawat orang tua di usia lanjut adalah tanggung jawab yang seringkali jatuh kepada anak-anak mereka atau anak biologis mereka. Namun, yang berhak tanggung jawab itu tidak harus anak-anak mereka, tetapi dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor budaya, keluarga, dan kondisi individual. Lalu bagaimana yang dimaksud dengan faktor tersebut? Dalam faktor keluarga, dapat dilakukan oleh keluarga inti, yaitu tanggung jawab perawatan biasanya jatuh kepada anak-anak mereka. Ada juga dari anggota keluarga lain seperti saudara mereka, sepupu, atau bahkan kakek nenek mereka. Selain itu, ada faktor budaya seperti pada budaya Asia di mana norma sosial yang kuat menuntut anak-anak mereka untuk merawat orang tua sebagai bentuk bakti dan penghormatan kepada orang tua. Ada juga dalam budaya barat seperti kecenderungan yang mengandalkan layanan profesional atau seperti panti jompo sebagai alternatif perawatan untuk merawat orang tua. Dan yang terakhir adalah faktor individual, di mana orang tua yang sudah memiliki penyakit kronis atau membutuhkan perawatan intensif yang mungkin diperlukan bantuan profesional. Lalu, mengapa tanggung jawab merawat orang tua itu penting? Karena biasanya sebagai bakti penghormatan kepada orang tua, tindakan ini juga mencerminkan penghormatan kepada orang tua dengan pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan orang tua kepada anaknya selama mereka membesarkan anak-anak mereka. Ada juga tanggung jawab sebagai kesehatan fisik dan mental yang dimana dimaksud merawat orang tua mereka, membantu memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis yang diperlukan seperti nutrisi yang baik dan dukungan emosional. Merawat orang tua juga bisa sebagai memperkuat hubungan dan pembelajaran untuk generasi selanjutnya, di mana orang tua dapat memungkinkan anak-anak mereka lebih dekat dengan orang tua mereka dan menciptakan kenangan belajar tentang nilai-nilai seperti kesabaran, empati, dan pengorbanan. Lalu, gimana sih kita dapat merawat orang tua? Merawat orang tua biasanya dapat dilakukan di beberapa lokasi yang berbeda, tergantung pada kondisi kesehatan mereka dan keinginan dari keluarga itu sendiri. Seperti merawat orang tua juga dapat bermacam-macam, seperti di rumah pribadi, di rumah kerabat, saudara, rumah sakit, dan panti jompo atau fasilitas perawatan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian moral. Yang pertama, penilaian moral terhadap topik. Didasarkan pada gagasan bahwa anak memiliki kewajiban moral untuk memberikan perhatian dan perawatan kepada orang tua mereka, terutama pada usia lanjut. Secara moral, merawat orang tua adalah bentuk rasa hormat, kasih sayang, dan tanggung jawab yang mencerminkan hakikat manusia sebagai makhluk berakal budi yang mampu mempertimbangkan kebaikan dalam hidup. Pemenuhan kebutuhan fisik selain perawatan emosional adalah bagian dari tindakan ini. Merawat orang tua dapat dilihat sebagai bentuk pengabdian yang menciptakan kebaikan bagi kedua belah pihak dan memperkuat ikatan keluarga yang penuh kasih. Oleh karena itu, merawat orang tua dianggap sebagai kewajiban moral yang luhur dan penting dalam kehidupan manusia, meskipun ada kesulitan untuk melakukannya. Selanjutnya, yang kedua, penilaian kasus konkret. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia yang berisi lansia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pelayanan sesuai dengan kebutuhannya. Jika anak-anak merasa tidak mampu merawat secara langsung, menitipkan ke panti jompo dapat dianggap sebagai upaya memenuhi hak ini, selama layanan di panti tersebut layak dan memberikan kenyamanan bagi lansia.
Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 46 menyatakan bahwa anak memiliki kewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua. Menitipkan orang tua ke panti jompo dapat diterima jika dilakukan karena alasan keterbatasan, misalnya finansial atau fisik. Namun tanggung jawab moral tetap harus dijaga dengan sering mengunjungi dan memastikan kondisi mereka baik. Untuk pandangan secara moral, menitipkan orang tua ke panti jompo sering dianggap kurang berbakti. Namun keputusan ini mungkin diambil karena keterbatasan waktu, tenaga, atau keuangan. Yang terpenting adalah tetap memberikan perhatian emosional, sering mengunjungi, memastikan ibu terima selalu dihargai. Titipkan orang tua ke panti jompo tidak berarti lepas dari tanggung jawab. Anak tetap harus menjaga komunikasi, memberikan kasih sayang, dan memastikan hak-hak orang tua terpenuhi. Merawat orang tua adalah bentuk bakti dan penghormatan kepada orang tua. Namun, kita juga perlu memahami bahwa kehidupan setiap anak memiliki pilihan tersendiri dan tidak semua orang mampu menanggung beban yang sama dalam merawat orang tua. Sebagai mahasiswa, kami seringkali terjebak dalam rutinitas akademis yang padat dan tuntutan kehidupan kampus yang menuntut perhatian penuh. Namun, di tengah kesibukan padat, penting bagi kami untuk tidak melupakan tanggung jawab moral dan emosional terhadap orang tua. Merawat orang tua tidak harus menjadi kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk penghargaan dan kasih sayang yang mendalam. Usulannya, kami sebagai anak untuk mengantisipasi terkait merawat orang tua dengan memberikan edukasi kepada seluruh anggota keluarga mengenai bagaimana nantinya jika terjadi hal yang harus dilakukan saat orang tua usia yang semakin tua. Dengan ditandai dengan kesehatan orang tua menurun, dengan begitu perlunya kami sebagai anak harus membangun komunikasi antar keluarga, meluangkan waktu bersama dengan melakukan aktivitas bersama orang tua dan menyiapkan tabungan hari tua. Sekian, terima kasih.